Nah, secara syariat ini orang yang taat lalu mengalami kematian. Nah, ini ibadah ni, lalu mengalami kematian. Belum sempurna ibadah dilakukannya, maka dibangkitkan di hari kiamat sempurna sudah. Nah, tadi itu kan orang lagi wukuf tu. Wukuf belum selesai, meninggal. Kan masih ada lagi. Ada lagi kan? Udah wukuf, apa lagi? Di Muzdalifah ngambil batu, nginap di Mina, melempar jumrah, masih banyak tu. Tapi kerana dia meninggal di perjalanan ibadah tadi itu, dianggap sudah selesai ibadahnya. Bahkan hebatnya apa? Dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan talbiyah. Nah, maka innamal a'malu binniyat. Makanya jamaah yang udah biasa salat malam, tiba-tiba tak kesampaian, dapat pahala tu. Meninggal pula sudah dicatat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata aghsilu bima'i wa sidrin wakifuhu fi thawbayhi muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas, Allah letak kepada keduanya, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, fil ladzi saqata arahilaitihi. Nabi berbicara sehubungan dengan orang yang jatuh dari kendaraannya, ya, famata, kemudian meninggal. Nah, jadi ada orang laki-laki jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal. Aghsiluhu bima'i wasidrin. Basuhlah dia dengan air dan wasidrin. Ini daun sidir. Daun sidir ni pohon nabak. Nah, pohon nabak itu biasa dipakai untuk memandikan mayat. Wakafinuhu fi thawbayhi. Kemudian kapankanlah ia dengan kedua pakaiannya. Ya, kedua pakaiannya muttafaqun alaih. Ya, hadis daripada Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kalimat ya fil ladzi saqata an rahilaitihi, ya, yakni Nabi bicara sehubungan orang yang jatuh dari kendaraannya pamata kemudian meninggal. Nah, ini lapas hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Nah, yang lengkapnya begini, ya, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Nah, kami, ya, kata Abdullah bin Abbas, kami bersama seorang laki-laki yang lagi wukuf di Arafah. Ini masalah haji lah ni, ya, kejadiannya waktu haji wukuf di Arafah. Nah, idh waqa'a arahilatihi, kemudian tiba-tiba, nah, jatuhlah ia dari kendaraannya, laki-laki itu, ya. Fawaqasathu, artinya dia jatuh itu sampai fatal, ya, fatal dia. Nah,
Atau qala fa'aqasathu, atau juga fatal itu menyebabkan lehernya patah. Ya, lehernya patah. Bukan putus ya, patah. Banyak tulangnya itu bermasalah nih. Maka naik onta tu hati-hati. Kalau jemaah haji itu kan pengen nak hiburan, naik onta lah, bayar tu. Itu kok tak dipandu bahaya tu. Jadi tinggi posisinya, takutnya dia bergerak dan sebab kita tak simbang, jatuh. Orang Arab tak jatuh, bagi kita orang Melayu ni, ya kan? Ya, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda tentang kejadian itu, aghsiluhu bima'i wa sidrin, kata Nabi, basuhlah dia mayat tadi, mandikan dia dengan air sidir. Wa kafinuhu fi thawbaihi, kapankanlah ia dengan kedua bajunya. Kedua bajunya itu baju ihram, ya, baju ihram yang dipakai itu. Jadi disebutkan yang dikendak tadi yaitu al-izaru warida. Jadi izar itu ihram bagian bawah, jadikan kain sarung. Kemudian rida itu selendang, dijadikannya untuk badan di atas. Itulah dua pakaian ihram, itulah yang dipakai untuk mengkafankannya, ya. Karena itu kain kan tak berjahit tu. Ya, sebaik-baiknya kafan tu kain yang tak berjahit. Ya, pakaian ihram tu kan tidak berjahit. Itu laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, kemudian wala tukhannituhu, dan jangan diberi wangi-wangian. Apa maknanya sini? Nah, di sini dikatakan wangi-wangian sini, jangan kau jadikan pada kafannya tadi sesuatu yang dia namanya khanut. Khanut ini adalah wangi-wangian, ya, wangi-wangian yang dicampurkan dengan air untuk mandikan mayat. Tapi ini dikatakan yamna'ul fasad, artinya dia sebagai pencegah rusaknya mayat. Berarti khanut ini pengawet. Nah, berarti pengawet sudah ada zaman itu. Ya, Nabi larang jangan kasih pengawet. Walaupun dia wangi, jangan, kata Nabi. Itu Nabi bilang. Nah, seperti apa? Kapur kita kan, kita pakai kapur tu. Kapur apa namanya? Kapur barus. Kapur barus ada unsur pengawet tu. Kata Nabi, kan wangi tu. Dosa, kata Nabi bilang. Kalau untuk mayat yang lagi ihram, dia kayak mati syahid modelnya. Biarkan apa yang ada lah gitu. Begitu. Jadi sebenarnya pengawet mayat sudah ada di masa Nabi SAW. Makanya pengawet mayat ini memang dibutuhkan dari dulu. Fir'aun tu kan pakai pengawet tu, diperlukan. Maka disebut kapur barus, daerah Barus Sumatera itu tempatnya. Jadi zaman Fir'aun banyak ambil daerah Barus Sumatera. Nak kata gitu, wallahu alam, dia pun tak tahu kan. Nah, sejarah bilang gitu. Kerana dulu orang belayar tu dekat dia, bumi ni tak jauh kalau belayar kan, sampai orang dulu kan kuat. Ya, orang belayar tu dari pulau ke pulau kuat dia. Maka daerah Barus sebutnya daerah yang banyak produksi kapur barus, daerah dekat Tapanuli itu, Sumatera Utara. Dan saya pun mau ke sana memang, insya-Allah, kerana ada mayat sahabat sana. Ya, ada mayat sahabat meninggal 48 Hijriah. Nabi meninggal 11 Hijriah. Dua kemungkinan, kalau tak sahabat, tabi'in. Gitu dia. Kerana masanya dekat. Ya, dekat sekali masanya itu. Ya. Kemudian wala tukhammiru wajhahu wa ra'sahu, dan jangan kau tutupi wajahnya dan kepalanya, kata Nabi. Jadi mayat yang meninggal kerana ihram itu, Nabi, biarkan kepala terbuka, biarkan wajahnya terbuka. Ya, jangan tutup dia, biarkan. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka sesungguhnya ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nanti dibangkitkan begitu dia. Dia masih mengucapkan talbiyah. Itu kelebihan orang meninggal waktu haji.
kelebihannya itu. Jadi bagi hari kiamat dia bertalbiyah. Nah begitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ditutup wajahnya, biarkan nampak bekas ihramnya itu sebagai saksi di hari kiamat. Ya, di hari kiamat bertalbiyah, nanti dia mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Terus seperti itu. Nah, hadis ini menyebutkan bahwasanya kata ulama, Abdullah bin Abbas bercerita. Ini Abdullah bin Abbas bercerita ketika dia bersama Nabi SAW. Nah, maka waktu wukuf di Arafah itu, maka ada seorang, orang ramai berada di sekitar Nabi, tiba-tiba seseorang ini jatuh, ya, jatuh dari kendaraannya. Faqasarat unuqahu, maka lehernya patah. Nah, dan dia meninggal pada waktu itu, dan Nabi memerintahkan sahabat untuk memandikannya dengan air sidr tadi, sidr. Nah, air nabak namanya itu. Daun daripada daun nabak. Kita daun apa sini ni? Daun bidara. Sidr bidara. Kemudian dikapankanlah dengan kedua pakaian ihram terus tadi, ya. Kemudian yang kedua itu tadi apa tadi namanya? Sarung bawah, bagian bawah, kemudian selendang bagian atas. Dan Nabi melarang jangan memakai pengawet, dan juga jangan menutup kepala dan wajahnya, biarkan sebagaimana waktu di ihram, dengan harapan nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan masih melaksanakan ibadah haji dengan mengucapkan talbiyah. Satu hadis ini, ya, timbullah hukum, yakni wajib memandikan mayat dan mengkapankannya. Ini hukum itu, ya, wajib memandikannya dan mengkapankannya. Untuk orang kafir, ya, tak wajib mandikan, ya, boleh mengkapankan, dibungkus, boleh ditanam, dua aja. Tapi umat Islam wajib dia dimandikan secara syar'i, kemudian wajib juga dikapankan. Yang kedua, nah, diperbolehkan memandikan mayat orang yang ihram itu dengan daun bidara tadi, berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya mubah, orang yang ihram hidup pun boleh mandi dengan air dari daun bidara tadi. Imam Syafi'i mengkiaskan kalau mati bisa bagi hidup. Tapi ulama ada yang katakan makruh, kata dia. Ya, makruh. Kemudian yang ketiga, nah, jawazu takfini fi thawbaini wal afdalu thalatha. Diperbolehkan mengkapankan dengan dua kain. Kan ihram kan cuma dua, bagian atas, bagian bawah. Berarti dua lapis boleh. Dua lapis membungkus mayat boleh. Namun yang paling afdal tiga, kata ulama. Yang paling afdal tiga. Minimal satu lembar. Satu lembar kain menutupi semua badan mayat sudah cukup. Dengan hadis ini dua lembar bagus. Tiga lembar lebih bagus lagi. Itu namanya afdal. 5. Ya, maksimal 5. Ya, 5 atau lebih banyak lagi. Ya, waktu di masa Nabi itu dia pakai gamis loh. Kemudian bawa dibungkus dengan kain. Ya, pakai gamis, tutup kepala, bungkus kain 3 kali, jadi 5 ada. Itu yang paling baik. Nah, kemudian yang keempat, nah, ihram rajuli yata'allaqu bi ra'si duna wajhihi. Jadi ihram itu berhubungan dengan kepala, ya, berhubungan dengan kepala, bukan dengan wajah. Kalau ihram itu kan kepala terbuka. Nah, kalau wajah tidak masalah. Tetapi yang terbaik, ya, buka semua. Siapa ihram kalau kepala ditutup, kena dam dia. Ya, makanya orang ihram itu hati-hati. Panas rasanya. Dia ambilnya ini, selendang ini, naik gini, kena dam dah. Biar panas macam mana pun, sabar. Ya, lawanlah dia. Ya. Kalau payung tak apa-apa. Orang ihram pakai payung boleh terpisah. Yang tak boleh tu kain tutup kepala gini. Topi kena. Sorry, pakai topi pula dia. Kena. Dia kena dam. Nah, kemudian yang kelima, ya, disunnahkan mengkafankan. Ini istihbabu takfinin lil muhrim fi thiyabi ihramihi.
Disunnahkan bagi orang yang ihram tadi, kalau dia meninggal dikafankan dengan kain ihramnya, sunnah. Tapi ada pula jamaah tu kain ihram dia disimpan di rumah. Pesan sama orang rumah, kalau aku meninggal kafankan dengan kain ihram ni. Boleh? Tak apa. Mau pesan-pesan mas sekarang. Itu terhitung Apa? terhitung 5. Tak ada lah, ini kan pakai ihram ni kan waktu meninggal sedang ihram. Nah, ini udah selesai dah. Udah selesai, dia balik ke rumah dah. Lagi ihram disimpan di lemari. Pesan sama isteri, kalau aku meninggal kapankan aku dengan kain ini ya. Banyak ni Imam dah tu. Sekarang kan bang? Enggak, nanti aku meninggal. Sekarang pula tu. Banyak yang begitu. Ya? Banyak yang begitu. Banyak memang. Jangankan kain haji, kain ihram untuk umrah ya disimpannya. Ya kalau sampai haji. Kalau sampai haji, kain ihram waktu umrah tu dipakai. Sudah tak masalah. Bagus tu kain ihram tu tebal. Tebal lagi dibandingkan kain mayat tu dipasang tu tipis. Ini tebal, bagus malah. Ya kan? Nah, kemudian yang keenam, ya, dianjurkan orang yang taat tadi ini. Nah, secara syariat ini orang yang taat lalu mengalami kematian. Ini ibadah ni, lalu mengalami kematian. Belum sempurna ibadah dilakukannya, maka dibangkitkan di hari kiamat sempurna sudah. Nah, tadi itu kan orang lagi wukuf tu. Wukuf belum selesai, meninggal. Kan masih ada lagi. Ada lagi kan? Udah wukuf, apa lagi? Di Muzdalifah ngambil batu, nginap di Mina, melempar jumrah, masih banyak tu. Tapi kerana dia meninggal di perjalanan ibadah tadi itu, dianggap sudah selesai ibadahnya. Bahkan hebatnya apa? Dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan talbiyah. Nah, maka innamal a'malu binniat. Makanya jamaah yang udah biasa salat malam tiba-tiba tak kesampaian, dapat pahala tu. Meninggal pula sudah dicatat dah. Gitu deh. Ya. Sama juga yang kemarin saya sampaikan, yang mengqada salat tu. Ustaz, saya qada salat macam mana ni dia? Apa pula? Maklumlah sekarang ni lah baru betul dapat petunjuk Allah kata. Mau ibadah, ya dulu gimana? Bayar 15 tahun Pak Ustaz, bayar. Karena hutang namanya. Caranya macam mana? Kamu langsung ke mau pakai tahapan? Langsung macam mana? Langsung tancap satu hari itu qada, besok qada gitu. Mampu tak? Tak mampu. Kalau gitu qada salat zuhur, qada zuhur. Gitu. Habis asar qada asar, habis maghrib qada maghrib. Begitulah seterusnya 15 tahun. Ambil yang wajib-wajib je, yang sunnah jangan, iftitah jangan, selawat ambil yang pendek, tasbih sekali, 2 minit selesai. Kalau qada begitu. 15 tahun tak kesampaian, baru 3 tahun qada meninggal. Bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Siapa yang niat ingin melunaskan, lunaslah dia. Ya, dengan niat tadi. Betul-betul punya niat nak melunaskan, lunaslah dia. Orang yang punya hutang, sama kan? Dia punya niat betul-betul mau bayar, tak mau memainkan. Tapi belum ada kemampuan, minta tempoh waktu, meninggal buat dia. Tak masalah. Hari kiamat Allah yang bayarkan. Maka niat ni menentukan. Ini tidak mampu bayar hutang, tapi tunda-tunda, nanti lalu putar lalu duit ni pakai tu ini lagi. Mana boleh begitu? Udah jatuh tempoh dah, kita mampu wajib bayar, meninggal pula. Gimana? Udah mampu, kemampuannya ada, punya hutang, belum niat nak bayar, meninggal. Maksiat dia. Maksiat meninggal. Ya. Jadi niat ini memang nyawa ibadah, penentuan dia. Ya, baik tidak baik tergantung daripada niat. Nah, orang yang ihram itu apabila meninggal, maka ya, dia tetap hukumnya sebagai orang yang ihram. Begitu pendapat Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan Imam Ahmad haram menutup wajahnya, ya, dan kepalanya. Ya. Haram hukumnya. Jadi biarkan terbuka begitu, berdasarkan daripada sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Biarkanlah begitu dia. Dia kenapa? Bertalbiyah itu kan dalam keadaan posisi kepalanya terbuka. Ya, kepalanya terbuka. Walaupun wajah tertutup sedikit tak masalah.
Ya kan? Mungkin pipi ni dimajukan begini supaya kena tanah tu kan, hanya pipi yang tidak kena. Tapi kepala ni wajib buka. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah sunnah je. Ya. Ya, kita ikut imam, kita konsekuen ikut Imam Syafi'i, gitu dia. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya mayat itu wajib dikafani. Ya, wajib dikafani dan dimandikan. Nanti ada penjelasan lagi masalahkan mayat dan sebagainya. Sekedar cukup. Ada pertanyaan, silakan. Dengan kain ihram itu menjadi 4 lapis. Ya. Apa tambah lagi menjadi 5? Dia sunnahnya ganjil. Sunnahnya ganjil. Tambah lagi nak Sebenarnya ini lebih bagusnya. Dah bagus dah 3. Dia harus ganjil dah. 1 tu kurang layak lah, walaupun udah wajib lepas. Memang diganjil, tapi kan selembar je. Ya. Saya melihat ada orang India, waktu tawaf tu betul-betul kain tipis, pakainya kain mayat pula. Itu lekuk-lekuk badan nampak. Walaupun laki-laki tak bagus tu nampaknya. Dia tipis. Waktu sa'i gitu kan saya mandang. Saya bilang baguslah memang kita umrah tu, haji dari Indonesia tu dia seperti handuk. Ya, seperti handuk itu bagus tu, tebal tu. Ya, jadi ihram tu dapat seperti itu, tebal. Dia lekuk-lekuk badan tak bisa nampak amat. Kalau belakang tipis, bayang-bayangnya ada tu. Itu yang tak bagus tu. Dia betul kain kapan mayat tu. Jadi boleh, yang bagusnya kau pakai ihram tu pakai lapis yang ketiga. Itu yang bagus. Tapi kalau mau tambah lagi, berarti 5. Jadi 4 kain yang biasa, tambah ihram jadi 5. Terserah lah. Boleh 5. Tu 5 tu dah banyak dah tu. Jangan sampai 7 pula. 7 lebih tebal lagi. Ya. Jadi 3 tu standar. 5 itu yang paling sekali. Ya, yang lain juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang susah ni, kau beda faham. Ya kan, suami isteri lagi. Satu sisi suami ini kepala rumah tangga, isteri itu taat dengan suami. Ini kan susah menimbang ini. Susah menimbang ini. Ya. Saya dulu ada jamaah di sini. Jamaah di sini ini kalau sudah terjadi kawin memang susah juga. Tapi kalau belum terjadi lebih baik hindari. Dia mendapatkan calon suami ini orang yang berpaham dengan paham apa namanya Islam jamaah ni. Islam jamaah ni. Dulu Lemkari, sekarang ini LDI sekarang tu. Saya dapat calon suami Pak Ustaz, pahamnya LDI. Sekarang gini, kalau kau mau dengan dia, berarti kau ikut paham dia. Ini orang ini ekstrem, keras orang ini, susah. Saya tahu betul. Yang kita masuk ke masjid dia, kita keluar di lapnya tu, dianggapnya kita ini najis. Nanti pertama apa? Kau berubah ikut suami, tapi belum tentu keluarga kau ikut suami kau. Tetap pecah nih, retak hubungan kekeluargaan karena beda paham. Maka yang sebaik-baiknya jangan terpengaruh dengan aliran yang ekstrem ini. Tetap retak rumah tangga. Jangan rumah tangga dengan orang yang ribut. Sepupu istri saya itu punya ipar. Ya, punya ipar. Dia itu dapat istrinya paham ini. Ini bukan lagi laki-laki tapi istrinya. Tapi tak boleh, ibunya tak boleh nyuci baju dia, kerana ibunya belum sepaham. Jadi kotor betul kita ni. Bayangkan sama-sama umat Nabi Muhammad, kita ni najis. Bayangkan kita salat masjid dia kembali di pelnya tu. Ini kan udah melampau ni, paham seperti ini. Yang begini ini susah. Tetap rumah tangga kacau. Makanya sebaik-baik paham tu, ya paham seperti Muhammadiyah, tak masalah.
pede-pede ibadah aja, tapi tidak ekstrem. Tapi kalau ini, aduh, tak kuat saya. Benar, terlalu gitu. Kita ni umat Nabi Muhammad najis, orang kafir ya tak najis. Masa kita yang salat najis? Kalau kita tanya, nak ngaku dia, "Dok, kami tidak begitu." Tapi kita keluar di lab, di labnya tu. Ini yang susah seperti itu. Lebih baik kau dah, kalau belum kahwin dihindari. Kau dah kahwin macam mana? Ini masalah juga berat ni. Ya, kau dah kahwin macam mana? Gara-gara faham ni, kalau sampai bawa mudarat, sampai keluarga pun pecah, istiharah sajalah. Ini tak petunjuk Allah. Tapi kalau sana yang masih bisa dipertahankan, silakan pertahankan, tapi sifatnya sabar. Kalau tak sabar tak bisa. Nah, itu saja. Itu saja. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Kerana beda faham tadi, menganggap maulid ni bid'ah lah, sesat dan sebagainya, diancam pula. Kalau kau ikut maulid, keluar dari rumah ni. Nah, ini tanya dia, tanya tu, ini kalimat ini ada niat tak untuk menceraikan? Ini kalimat sindiran. Nah, sindiran ini tergantung niat. Kalau ada seorang suami, kau kembali kepada ibumu, tanya dia, kembali itu apa maknanya? Kembali sementara atau kembali kena cerai? Tanya niat hati dia. Kalau niat dia ada unsur niat untuk menceraikan, jatuh talak. Tapi kalau niatnya suruh kembali sementara, tak jatuh talak. Berarti dia marah. Kembali ke rumah ibu kau, marah tu, belum jatuh talak. Makanya yang begitu diperlukan niat. Tapi orangnya, aku talak kau, aku cerai kau, aku pisahkan kau dengan aku, itu dah murni dah, sarih dah, jelas. Berarti talak betul dah. Tapi kalau kalimat-kalimat tadi perlu niat. Tanya dia, tanya dia sambil natap dia, kau ngomong tadi gimana? Ada niat menceraikan aku tak? Ada? Jatuh talak. Jadi suruh keluar dari rumah, ada niat untuk talak, jatuh cerai. Tapi kalau enggak, tak masalah. Nah, yang begitu dinamakan diperlukan niat. Ada lagi, kau seperti punggung ibuku, itu dah tak suka dah tu. Berarti tak bakal aku kumpul sama kau. Kau dah seperti punggung ibuku, itu kinayah. Tanya dia, kenapa ni tak suka dah? Jadi cerai. Niat terbetik cerai, jatuh talak. Itu bahasa-bahasa kinayah seperti itu, bahasa-bahasa sindiran, perlu niat. Umpama suami marah dengan isterinya, jangan kau keluar dari rumah, awas kau. Kalau kau melangkah setapak ya kaki kau keluar dari pintu rumah ni, jatuh talak. Isteri pun beranikan diri keluar dia, jatuh talak. Jatuh talak. Hati-hati ngomong, jangan main-main dengan lelaki ni. Maka lelaki-lelaki ni kan sekarang dia lebih sabar daripada isteri. Makanya hak talak itu diberikan hanya kepada suami, tidak kepada isteri. Suami ni pakai akal, isteri pakai perasaan. Isteri perasaan tersinggung, dia lawannya tu. Makanya suami pakai akal, fikir nyebut tu. Kalau dia omongkan, jatuh talak. Maka jangan diobral kalimat ini. Biar kelahi macam mana pun, ribut macam mana pun, kalau tidak ada terbetik hati untuk menceraikan isteri, jaga ucapan. Jaga ucapan. Jangan diobral kalimat ini. Bahaya, dimain-mainkan jatuh talak, kata Nabi. Itu yang bahaya tu. Silakan ribut, silakan bertengkar, tapi jangan obralkan kalimat itu. Kalau masih mikir-mikir. Jadi ini pengalaman jamaah kita ni lah. Jamaah kita ni. Jadi isterinya tu bertanya sama dia bohong. Tak tahulah rumah tangga dia lah, masalah bohong. Jadi akhirnya, kau ni kata dia bilang, akhirnya puncaknya, kan isteri kan suka nanya macam-macam, risau dia. Kau ni tak percaya aku, kalau kau tak percaya, dah, aku ceraikan kau ni, kata. Jatuhlah talak. Ngadulah ke tempat agama.
isteri, dia tertalak. Talak berapa? Talak satu. Kerana isteri suami masih sayang, tapi isteri sudah kecewa dah, luka betul hati dia. Macam mana mak balik tak? Bukan bisa rujuk, tapi si isteri tak mau. Isteri tak mau. Tak bisa lah, dah cerai dah kan. Rujuk tu kedua-duanya mau, baru jadi rujuk. Walaupun talak satu, tapi suami mau, isteri sudah tak mau, luka dah hati ni. Makanya isteri tu hati-hati, suami ni dia pakai perasaan. Kok dia kecewa, luka tu sampai hari kiamat dengan tu. Sampai hari kiamat ni, walaupun balik itu tak bisa hilang tu. Ya, makanya hak talak tu hanya pada suami saja. Akhirnya cerailah dia. Nah, begitu cerai, dia rezeki jodoh mana tahu, isteri duluan dapat jodoh. Sampai setahun ada orang mau sama isteri, mantan isteri ni, kahwinlah dia. Suaminya nyanyi di rumah. Dia bilang apa? Makan sendiri, masak sendiri. Baru kau tahu. Nyaman ke tak ada isteri itu? Susah. Maka hati-hati, jangan obral kalimat itu. Kalau isteri dah luka, tak mau kembali, hati-hati. Belum tentu dapat jodoh yang kedua sebaik isteri kita yang pertama. Belum tentu. Betul ke ibu tu? Cepat membela dia. Ya, sekiranya cukup. Habislah waktu ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.